Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah siap belajar PKN ya hari ini? Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara itu sudah membentuk suatu identitas dan atau jati diri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Karena apa? Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum atau dasar negara atau ideologi baik untuk individu, masyarakat, dan berbangsa. Yang kedua adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Contoh, misalnya pemerintah harus menjamin masyarakatnya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat perangkat dan hukum yang dapat menjamin orang untuk menjalankan ibadahnya. Kemudian peraturan itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal ke-29, dengan jaminan kebebasan menjalankan ibadah masuk ke dalam sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu memberikan arah, tujuan, sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Arti kata lain yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, yakni Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena apa? Dari semua sila yang ada di dalam Pancasila itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena sila-sila tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Contoh, sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, dan kelima. Dan sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi antara sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Seperti apa cara atau bagaimana caranya untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di Indonesia dengan menggunakan Pancasila, yaitu merujuk pada sila keempat, yaitu dengan cara merujuk pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya masalah tersebut kemudian dimusyawarahkan secara bersama dan hasil musyawarah tersebut mencapai kata mufakat dan hasil yang telah disepakati bersama untuk dijalankan secara bersama. Dan poin yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Contohnya sudah terlihat pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa tidak membedakan yang beragama Islam itu siapa, yang beragama Kristen itu siapa, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di dalam wilayah kita, wilayah suatu pedesaan, tidak membedakan yang menganut Nahdlatul Ulama NU itu yang mana dan yang menganut Muhammadiyah itu yang mana. Jadi semuanya menjadi satu, yaitu sarana pemersatu bangsa dan negara. Untuk selanjutnya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya apa? Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain.
atau membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk poin kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini diartikan bahwa mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain atau mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, bahkan warna kulit dan lain sebagainya. Poin ketiga adalah persatuan Indonesia. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa mereka memakai pakaian adat dari masing-masing provinsi. Adapun nilai-nilai Pancasila di sila ketiga Persatuan Indonesia yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk poin yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini dimaksudkan di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tentu saja, karena apa? Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan harus menghormati, menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah atau menyepakati kata mufakat. Untuk yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial, atau dengan kata lain tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi pada sila kelima ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata cara masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Poin tambahan yaitu D, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di sini Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa serta bernegara. Adapun contohnya dalam lingkungan keluarga yaitu kita dapat membantu orang tua, dan yang dalam lingkungan sekolah kita menjadi siswa atau murid yang teladan, yang baik. Terus untuk di lingkungan masyarakat kita saling gotong royong satu sama lain. Untuk lebih detailnya lagi akan saya jabarkan di slide selanjutnya ini ya. Di lingkungan keluarga
Kita dapat yang pertama berbakti kepada orang tua, itu sudah pasti. Yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak, saling menghormati sesama anggota keluarga, saling membantu sesama anggota keluarga dan bersikap adil kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah. Untuk yang di lingkungan sekolah, yang pertama menghormati teman yang berbeda agama. Nah, meskipun kita di sekolah yang sangat tinggi atau di sekolah luar keesokan harinya, di sekolah kita atau di kelas kita terdapat teman kita yang berbeda agama, maka kita harus menghormati, tidak saling mengolok-olok atau mengejek satu sama lain. Untuk yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, yaitu apa? Belajar dan mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Yang kelima, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Nah, untuk yang di lingkungan masyarakat ini, yang pertama mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Jadi sebisa mungkin ketika kita bermasyarakat atau mau mengambil sebuah keputusan harus dirundingkan dulu bersama warga sekitar atau mengambil keputusan secara bersama. Yang kedua, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan, dan yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Adapun poin yang terakhir pada pertemuan kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan berbangsa dan bernegara. Satu, memberikan bantuan pada korban bencana alam, atau kita dapat memberikan donasi melalui eh, donatur atau tempat penyaluran yang telah disediakan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, menjaga fasilitas umum, bukan untuk merusak, tapi untuk dijaga. Baik, untuk pertemuan pada kali ini cukup sampai di situ saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak dan dapat membantu kegiatan belajar di rumah atau dimanapun kalian berada. Semoga menjadi barokah untuk saya dan anak-anak semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.